Salam, Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Semoga Bapak Ibu sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Bapak Ibu dosen, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan bahwa anak didik kita unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda? Ada anak didik yang cepat dalam menangkap pelajaran, sementara sebagian lain perlu waktu ekstra untuk menyerap materi pembelajaran. Fakta menunjukkan bahwa keragaman itu nyata, seperti keragaman kemampuan, keragaman kecerdasan, keragaman latar belakang lingkungan, keragaman modalitas belajar, dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi anak didik di kelas yang semakin beragam? Bagaimana kita merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Maka dari itu, mata kuliah ini penting karena akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali keragaman siswa, merespon kebutuhan belajar siswa, dan mampu merancang pembelajaran serta evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu dosen, guna mencapai tujuan tersebut, maka modul mata kuliah ini akan menggunakan pendekatan alur merdeka. Seperti apa itu? Dimulai dari M, yaitu mulai dari diri. Mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi melalui pertanyaan pemantik. Kemudian E, yaitu eksplorasi konsep, terdiri dari uraian materi atau sejumlah informasi terkait dengan topik pembelajaran. Berikutnya R adalah ruang kolaborasi, yaitu mahasiswa diminta untuk latihan secara berkelompok maupun berpasangan. Berikutnya adalah D, demonstrasi kontekstual, yaitu mahasiswa melakukan presentasi, simulasi, bermain peran di hadapan rekan-rekannya. Kemudian E, yaitu elaborasi pemahaman. Mahasiswa memberikan pendapat ataupun pertanyaan. Kesempatan ini dijadikan sebagai ajang diskusi dan juga tindak lanjut. Pastikan Bapak Ibu dosen melakukan bimbingan agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun K, yaitu koneksi antar materi. Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk menemukan benang merah dari perkuliahan yang dapat dikaitkan dengan mata kuliah lain atau juga dengan kehidupan realita. Yang terakhir adalah A, yaitu aksi nyata. Di sini, mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi kembali pada capaian pembelajaran atau apa kira-kira yang hendak dilakukannya nanti jika pembelajaran sudah selesai. Bapak Ibu dosen hebat, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini akan berlangsung selama 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, dengan total 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 yang akan membahas 5 topik utama. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengeksplorasi konsep teoritis dan juga praktik terkait dengan pemetaan kebutuhan siswa,
menerapkan diferensiasi pada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan RPS yang berdiferensiasi, dan juga evaluasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali keragaman dan kebutuhan belajar siswa. Mahasiswa mampu memahami 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun topik yang akan disajikan yaitu topik 1, terdiri dari topik dasar teori pembelajaran berdiferensiasi serta keragaman dan kebutuhan belajar siswa. Pada topik dasar teori pembelajaran berdiferensiasi akan dipelajari beberapa materi seperti teori ekologi Bronfenbrenner, multiple intelligences, learning modalities, dan zone of proximal development, serta membahas keragaman siswa dan kebutuhan belajar siswa. Pada topik kedua akan dipelajari aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, meliputi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Keempat aspek tersebut akan dibahas dan dikaitkan dengan contoh real pembelajaran di kelas. Pada topik ketiga, dipelajari tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita akan belajar tentang berbagai strategi pembelajaran yang digunakan dengan menerapkan prinsip-prinsip diferensiasi. Berbagai macam strategi pembelajaran akan dikupas aspek diferensiasinya. Pada mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak dan praktisi pendidikan. Di topik 4, kita akan merancang dan mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini akan dilakukan pembuatan lesson plan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya akan dilakukan praktik melalui micro teaching. Di kesempatan ini akan dihadirkan narasumber dari guru yang berpengalaman dalam menyusun lesson plan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas. Topik 5, evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini akan dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Mahasiswa akan bersama-sama belajar untuk mengevaluasi apakah pembelajaran yang dilakukan sudah menerapkan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu dosen, kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka, bisa secara luring maupun daring, dengan penugasan mandiri dan kelompok. Penilaian mahasiswa dilakukan melalui tugas-tugas seperti diskusi kelompok, case study, presentasi, dan pembuatan materi yang diposting di media sosial atau website. Tugas ini bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Bapak Ibu dosen hebat, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Keragaman adalah keniscayaan. Itulah mengapa mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi diajarkan. Mari bersama-sama bergerak menuju
guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.